Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Wa ba'du ikhwati fillah, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu. Dimana pada malam hari ini seperti biasa kita melanjutkan belajar bersama dengan kitab Al-Khos. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang al-khabar. Na'am. Liyaqra ahadukum. Man yaqra? Pak Abta tafadhal iqra. Qala al-muallif al-khabaru huwa ma yukammilu ma'na al-mubtada'i ay huwa al-juz'u alladhi yantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Ya. Mithlu al-mudarrisu hadirun khabarun marfu'un bid-dhammati. Al-ainani mubsiratani. Ya. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Ya. Al-fallahuna majiduna Mujiduna lebih tepatnya ajadda yujiddu. Mujiduna. Al-falahuna mujiduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Ya. Al-muhandisatu mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati li'annahu jam'u muannasin salimin. Naam. Hasan. Al-mu'allifu al-khabaru al-awwal yang pertama al-khabaru huwa khabar dia adalah ma yukammilu ma'nal mubtada'i, apa yang menyempurnakan makna mubtada. Ini namanya ai tafsiriyah, menafsirkan kata sebelumnya. Huwa dia itu khabar juz'ul lazi, bagian yang yantazimu tersusun darinya dari khabar ma'al mubtada'i dengan mubtada jumlatun mufidatun, jumlah mufidah. Jumlah itu sebagai fa'il dari yantazimu. Dan di sini yantazimu boleh tidak memakai kata ta'nis karena fiilnya bukan, atau fa'ilnya adalah muannas majazi dan ada pemisah antara fiil dan fa'il. Dia adalah bagian yang tersusun dari mubtada bersama dengan khabar menjadi jumlah mufidah. Contohnya adalah al-mudarrisu hadirun. Guru itu hadir. Ya, al-mudarrisu hadirun. Guru itu hadir. Al-mudarrisu ini adalah mubtada mim. Hadir sebagai khabar. Apa itu pengertian khabar? Dia adalah penyempurna makna mubtada. Karena kalau cuma mudarrisu saja tidak memiliki makna. Kalau mudarrisu saja tidak memiliki makna, ya. Kurang bisa dipahami seorang guru. Apa maksudnya seorang guru? Inilah hadir penyempurna makna dari al-mudarrisu. Guru itu adalah hadir. Ya. Khabar dia adalah bagian yang tersusun darinya beserta dengan mubtada, ya, menjadi jumlah mufidah. Bisa membedakan apa mubtada khabar menjadi jumlah mufidah. Menjadi apa? Mubtada dan khabar kalau tersusun digabung menjadi jumlah mufidah. Begitu maksudnya. Al-ainani mubsiratani, kedua mata itu keduanya melihat. Mubsiratani khabarun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Al-fallahuna mujiduna, para petani itu mereka mujiduna, bersungguh-sungguh. Mujiduna khabarun marfu'un bil wawi. Khabar marfu' dengan waw li'annahu jam'u mudzakkarin salimun atau salimin, bisa dibaca salimun atau salimin.
Berikutnya al-muhandisatu mahiratun. Para insinyur perempuan itu mereka mahir, ahli, terampil, top lah bahasa kitanya. Mahiratun khabarul mubtada'i, khabar mubtada marfu'un bi dhammati, marfu' dengan dhammah li annahu jam'u muannasin salimun atau salim karena dia jamak muannas salim. Naam. Asan yang kedua, tafadhal al-akhd siapa? Al-akhd Lisendra, tafadhal Iqra nomor 2. Qala al-mu'allif الثاني الخبر يطبق المبتدأ في العدد الإفرادي والتثنية والجمع وفي النوع التذكير والتأنيث. نعم. مثل المدرس حاضر، المدرسان حاضران، المدرس والطالب حاضران، المدرستان حاضرتان، المدرسون حاضرون، المدرسات حاضرات. وإذا كان المبتدأ جمعا لغير العاقل مثل المنازل الجبال، المنازل الجبال، السيارات الأشجار إلى آخره، جاز أن يكون الخبر مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. مثل الجبال عالية أو عالية، السيارات مسرعات أو مسرعات. Nah, Asan yang kedua, al-khabaru yutabiku al-mubtada'a fil adadi. Khabar dia yutabiku, menyesuaikan, menyamakan atau menyesuaikan al-mubtada'a, mubtada di dalam adadi, dalam bilangan. Itu apa? Al-ifrad mufrad dan tasniyah, musanna dan jamak. Wa fil nau'i, dan juga pada jenis. Ya, atas kiri wa ta'nis itu dalam hal muzakkar dan muannas. Ya, pelajaran muftarad, bagaimana pelajaran muftarad, mubtada dan khabar harus sesuai dalam hal bilangan dan jenis. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak, jamak. Baik. Contohnya adalah al-mudarrisu hadir, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisu wa talibu hadirani, al-mudarrisatani hadirotani, al-mudarrisuna hadiruna, al-mudarrisatu hadiratun. Insyaallah itu semua artinya bisa kita terjemahkan. Wa iza kana tada'u jam'an li ghairil aqili, dan apabila mubtada'nya berupa jamak untuk yang tidak berakal. Yang dimaksud dengan jamak tidak berakal, yang tidak berakal itu maksudnya bukan manusia maksudnya. Misal contohnya al-manazili, rumah-rumah, al-jibali, gunung-gunung, as-sayyarati, mobil-mobil, al-asyjari, pohon-pohon, ila akhiri, dan seterusnya. Jaza an yakuna al-khabaru mufradan. Maka boleh khabarnya mufrad muannasan, mufrad muannas, atau jam'an muannas atau jamak muannas. Dan contoh al-jibalu aliyatun au aliyatun. Liyatun atau aliyatun. Gunung-gunung itu adalah tinggi. Al-jibalu jamak dari al-jabalu. Gunung. Jamaknya al-jibal, gunung-gunung. Ini apa dia? Jamak tidak berakal. Apa maksud tidak berakal? Bukan manusia. Ya.
Maka di sini apa? Ini mubtada, ini khobar. Boleh khobarnya itu mu'anas mufrad, ini mu'anas mufrad. Atau aliyatun, atau apa dia? Jamak mu'anas jamak mu'anas. Atau as-sayyaratu musri'atun. As-sayyaratu musri'atun. Apa? Musri'atun. Mobil-mobil itu adalah cepat. Mobil-mobil itu cepat. Ini apa? Mubtada khobar. Mubtada'nya jamak tidak berakal, bukan manusia. Maka khobarnya ini apa? Boleh mu'anas mufrad atau mu'anas jamak mu'anas boleh. Berikutnya. Asal isu al-khabaru salatu anwa'in. Naam. Sekarang gantian yang baca siapa? Pak Abu Ishaq. Bisa baca? Ustaz. Dengar Ustaz? Dengar. Yang ketiga ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asalis al-khabaru salasatu anwa'in. Faqrah alif ismun zahirun mu'rabun aw mabniyun wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu 'adatan nakiratan wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani ismun jamidun wa ismun mustaqbun. Al-ismul jamidu huwa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Mislu asadun, nahrun, husnun, tufahun. Wal ismul mustaqqu huwa ma akhadha ma ukhidha min al-fi'li wa dalla ala sifatin mislu hadirun mubsirun mahirun suja'un syaja'un hulwun ahmaru ya. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mustaqqan kama fil amsilati sabiqati. Wa qad yaqa'u al khabaru isma jinsin wa huwa qalilun mislu anta asadun ay syaja'un. Amma al-ismul mabniyu alladhi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran
au is au isma isyaratin au isman mausulan Nah, terus mislu ulaika humul muflihuna hum dhamirun mabniun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i ulaika alladhina ishtaraw dhalalata bil huda alladhina ismun mausulun khabarul mubtada'i. Baik, Hasan. Yang ketiga, al-khabaru salasatu anwa'in. Khabar ada 3 jenis. Yang pertama, al-alifu ismun zahir, isim zahir. Itu mu'rabun au mabni, isim mu'rab atau isim mabni. Wal khabaru allazi yaqau isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Dan khabar yang terletak dalam keadaan isim zohir atau bahasa gampangnya khobar yang berupa isim zohir itu gampang. Yang mu'rab adatan irobnya maf'ul fihi dzaraf. Biasanya dia nakirah. Nakirah. Baik. Biasanya ada nakirah. Berarti apa? Ada juga khobar itu dia ma'rifat, ada. Ada. Bentar ya, ini ada apa? Bentar ada perlu sebentar. 2 menit. Berikutnya ya. Wal ismu zahiru al-mu'rabu nau'ani. Dan isim zahir yang mu'rab ada 2 jenis. Dan isim zahir yang mu'rab ada 2 jenis, yaitu apa? Ismun jamidun, isim jamid. Wasmun mushtaqun, isim mushtaq. Dan isim mushtaq. Wal ismul jamidu, isim jamid dia adalah huwa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bimaknahu. Ya. Al ismul jamidu isim jamid adalah huwa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bimaknahu. Apa yang tidak diambil dari lafaznya fi'il yang semakna dengannya. Nah, contohnya adalah apa? Asadun, singa. Nahrun, sungai. Gusnun, ranting, maksudnya ranting pohon. Dan tufahun, apel. Ya, asadun di sini tidak diambil darinya ini apa? Fiil yang semana dengannya. Ya. Untuk mudahnya kita cari perbandingannya ya. Kita cari lawannya, itu isim mushtaq. Isim mushtaq sepertinya apa? Seperti saya katibun. Katibun ini isim mushtaq. Dia katibun ini apa? Diambil dari katibun ini fiil yang semakna dengannya. Atau gampangnya apa? Gampangnya isim mushtaq ini isim yang diambil dari kata lain. Kalau isim jamid, isim yang tidak diambil dari kata lain. Ya. Misalnya asad katibun, ini asalnya dari fiil kataba, Dari fiil kataba. Jadi fiil kataba. Kataba yaktubu kitabatan katibun, ini dia.
Diambil dari kata lain, dari fi'il kataba. Kalau asadun tidak ada fi'il asada. Ya, asada ya'sudu asadan tidak ada. Tidak ada. Memang asalnya memang asadun. Kalau katibun asalnya itu dia kataba, pecahan dari kataba itu dia maksudnya. Dan yang semisalnya contoh-contoh yang lain. Boleh isim mushtaq, sedangkan isim mushtaq dia adalah huwa ma ukhidha. Dia adalah apa yang diambil minal fi'li, dari fi'il. Wa dalla ala sifatin, dan dia menunjukkan atas sifat. Ya. Contohnya adalah hadirun. Isim fa'il diambil dari kata hadara. Mubsirun, yang melihat diambil dari kata absara. Mahirun, yang terampil diambil dari kata mahara fiilnya. Syuja'un, yang berani diambil dari kata syajua. Ya. Hulmun, yang manis diambil dari kata halwa. Ahmaru diambil dari kata hamira yahmaru. Ya. Baik, berikutnya. Wal khabaru allazi yaqau isman zahiran, dan khabar yang terletak dalam keadaan isim zahir, atau bahasa gampangnya khabar yang berupa isim zahir, yakunu adatan, biasanya dia adalah isim mushtaq, biasanya. Kalau fil amsilati sabiqati, sebagaimana kita telah berlalu ya, kebanyakan khabar itu berupa isim mushtaq. Tapi ada juga khabar itu berupa isim jamid. Waqad yaqul khabaru isma jinsin, dan terkadang khabar juga berupa isim jenis. Wa huwa qalilun, tapi dia adalah sedikit. Mislu, contohnya anta asadun, engkau adalah singa. Ya, anta asadun, engkau adalah singa. Nah, di sini apa dia? Isim jenis. Isim jenis itu sama dengan isim jamid. Isim jenis sama dengan isim jamid. Engkau adalah singa. Maksudnya adalah syuja'un. Karena orang-orang Arab menggunakan kata asad itu untuk melambangkan keberanian. Tapi sedikit ya. Amal ismul mabniyu allazi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran aw isma isyaratin aw isman mausulan. Adapun isim mabni yang berupa khabar, maka dia itu berupa dhamir atau isim isyarah, aw isma isyaratin atau isim isyarah, aw isman mausulan atau isim mausul. Ya. Contohnya adalah ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini kata beliau, kata penulis, hum, di sini kata beliau, domirun mabniun fi maliratin khabarul mubtada. Beliau mengatakan di sini adalah fi maliratin sebagai khabar. Nah, ini perlu kita koreksi ya. Ini perlu kita koreksi. Ulaika isim isyarah fi maliratin sebagai mubtada. Hum ini bukan khabar. Khabarnya bukan hum. Hum ini ada dua i'rabnya. Ima yang pertama dia itu adalah apa? Domir fasal. Domir fasal. Kalau domir fasal dia tidak ada i'rab. Tidak ada i'rab. Atau dia apa? Mubtada. Kalau kita anggap hum ini dia domir fasal, tidak punya i'rab, berarti khabarnya muflihun, ini khabarnya.
khobarnya. Kalau kita ini anggap dia adalah mubtada, berarti khobar dari ulaika adalah apa? Mubtada, khobar darinya ulaika adalah jumlah ismiyah. Ini perlu dikoreksi ya. Ini perlu dikoreksi di sini. Siapa yang bisa memberikan contoh khobar berupa domir? Siapa bisa memberikan contoh? Pak Abta bisa ngasih contoh khobar berupa domir. Belum ada ide, Ustaz. Belum ada ide. Siapa Pak bisa ngasih contoh khobar berupa domir? Gampang. Siapa? Ayo Pak. Siapa? Bisa kasih contoh? Ana huwa. Aku adalah dia. Aku adalah dia. Ini dia. Aku adalah dia. Ini ana huwa. Aku adalah dia. Mubtada, khobar. Allah Ta'ala alam. Yang berikutnya. Khobar yang berupa isim mabni yaitu isim mausul. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli. Maksud membeli di sini adalah menukar kesesatan dengan petunjuk. Ya. Ulaika isim isyarah, i'rabnya fi madarafi sebagai mubtada. Allazina. Fi isim mausul fi ma'ni raf'in sebagai khobar. Lihat. Ishtaraw fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah waw jamaah. Fi'il dan fa'il namanya jumlah fi'li ya. Fahmi. Fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah i'rabnya apa? Mahallalaha minal i'rab. La mahallalaha minal i'rab. Kenapa la mahallalaha minal i'rab? Karena dia silah mausul. Ya, isim yang terletak setelah jumlah yang terletak setelah isim mausul namanya silah mausul, tidak punya i'rab. Naam. Alladzina ismun mausulun khabarul mubtada'i. Naam. Berikutnya yang kedua. Yang kedua dari jenis khobar. Yang syibhu jumlatin, syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah adalah jarun wa majrurun, jar dan majrur. Au zarfun atau zaraf. Mislu, contohnya adalah al-amilu fil masna'i. Al-amilu fil masna'i. Pekerja itu adalah berada di dalam pabrik. Pekerja itu adalah berada di dalam
pabrik. Al-amilu i'rabnya rafa sebagai mubtada. Fi al-masna'i, fi huruf jar al-masna'i majrur syibul jumlah. Fi mahali rafin sebagai khabar. Fil masna'i jarun wa majrurun khabarul mubtada'i. Berikutnya al-hadiqatu amamal manzili. Kebun atau taman itu amama di depan manzili, di depan rumah, di depan rumah. Al-hadiqatu fi madaratin sebagai mubtada mim amama zorof nasab sebagai zorof. Al-manzili mudhof ilaihi. Zorof dan majrur syibul jumlah fi madaratin sebagai khobar. Gitu. Amama al-manzili syibu jumlatin min zorfin wa mudhofin ilaihi khobarul mubtada'i. Naam. Malhuzatun diperhatikan. Tafadhal atau Pak Akta baca lagi malhuzatun. Qala al-mu'allif malhuzatun. Qad yasuru at-tasawulu yasuru saja. Yasuru ya. Ya, yasuru. Qad yasuru at-tasawulu kaifa annal kalimata amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hina annal asla fil khabari ay yakuna marfu'an. Wa tafsiru dzalika annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin aw isman mustaqqan. Wa amma idza kana al khabaru shibha jumlatin fa innal ibarata al mukawwanata min ad-dharfi wal mudhafi ilaihi ay shibhul jumlati takunu khabaran. Amma ad-dharfu amama fa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu yastaqirru yang duru al-maf'ulu fihi fi faslil ismil mansubi. Baik, Hasan. Malhuzatun diperhatikan atau catatan boleh. Qad yasuru at-tasa'ulu. Qad yasuru, qad masuk pada fi'il mudhari' artinya terkadang. Terkadang yasuru, apa artinya yasuru? Muncul, timbul, at-tasa'ulu, saling bertanya. Terkadang muncul apa? Saling bertanya. Apa pertanyaannya? Kaifa anna kalimata amama. Itu allati ya, bukan waw. Perhatikan ya, yang dikatakan ini. Perhatikan di sini ada amama. Dan ada walati. Walati. Wawnya dicoret. Tidak pakai waw. Ya. Ulangnya lagi ya. Kaifa anna kalimata amama allati taqau khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hini annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Bagaimana bahwasanya kata amama yang terletak sebagai khobar, yang dia itu berupa khobar. Ya. Dia itu masuk dengan fathah, sedangkan khobar itu marfu. Enggak, di antara tanda marfu tidak ada tanda marfu itu fathah, tidak ada. Fihini, padahal anal asla fil khabari, bahwasanya asal pada khabar itu an yakuna marfu, dia adalah marfu dan tidak ada tanda rafa itu fathah, tidak ada. Wa tafsiru zalika, dan tafsir hal itu, penjelasan hal itu, annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin aw isman mustaqqan. Ya. Khabar itu dia marfu apabila dia isim jenis atau isim mushtaq. Seperti tadi.
Ya. Seperti tadi misalnya apa? Al-mudarrisu hadirun. Apalagi anta asadun. Al-mudarrisu hadirun. Ya, ini isim mustaq, ini isim jamid. Guru itu hadir, engkau adalah singa. Ya, ini marfu. Khobar itu mubtada, khobar itu dia marfu kalau dia berupa isim mustaq atau isim jenis atau isim jamid. Ini dia. Amma iza kana khabaru syibha jumlatin, adapun apabila khabarnya berupa syibhul jumlah. Nih, kalau khabarnya berupa syibhul jumlah, fa innal ibaratal mukawwanata, maka ungkapan yang mukawwanata, ungkapan yang tersusun minaz zarfi, nih ungkapan yang tersusun dari zaraf, wal mudhaf ilaihi dan mudhaf ilaihi, ini mudhaf dan zaraf dan mudhaf ilaihi namanya syibhul jumlah, ya, syibha jumlatin. Takunu khobar, maka dia khobarnya satu paket, khobarnya satu paket, bukan amama saja tapi satu paket. Amama al-manzili. Amma zarfu amama, adapun zarfu amama bahwa mansubun, maka dia mansub dengan fiil yang dibuang. Takdirnya adalah yastakiru, berada. Yastakiru artinya berada, dan dia wajib dibuang. Wajib dibuang, tidak boleh ditulis, dimasukkan ke dalam jumlah. Ya. Jadi amama ini dia adalah maf'ul fihi dari fiil atau amilnya yastakiru, artinya berada. Ya. Yunzaru, dilihat al-maf'ul fihi, pembahasan maf'ul fihi fil faslil ismil mansubi, pada pasal isim mansub. Baik, berikutnya adalah pembahasan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi yang ketiga dari khobar adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya besok hari Kamis. Insya Allah jadwal kita hari Kamis adalah melanjutkan membaca Syarah Ushul Iman pagi dan malam besok. Insya Allah. Nah, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan bisa dipahami, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Ya, paling tidak dengan kita belajar bahasa Arab ini, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, kita bertemu di sini melalui online Telegram. Mudah-mudahan minimalnya apa? Minimalnya kita di sini berkumpul dalam rangka ibadah yang bisa mudah-mudahan bernilai ibadah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.